Hai semuanya, kali ini Retina punya program baru yaitu Retina Horor. Kebetulan kita sudah dapat kiriman cerita horor dari Okta yang merupakan seorang mahasiswi di Jakarta. Seperti apa sih ceritanya? Yuk kita simak, tapi jangan dengerin sendirian ya. Don't be scared. Halo kru Retina Horor, perkenalkan nama saya Okta. Saya adalah seorang mahasiswi semester 9 di salah satu universitas di Jakarta. Saya memiliki pengalaman horor tepat di rumah yang saya tempati. Rumah saya berada di kota B dengan ukuran yang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Kejadian ini belum lama saya rasakan. Waktu menunjukkan tepat jam 12:30 malam. Saya masih disibukkan mengerjakan tugas kuliah dari dosen. Saya mengerjakan tugas tersebut di kamar saya, di mana kamar ini memiliki dua penutup, yaitu satu pintu dan satu tirai. Sementara saya memiliki kebiasaan untuk tidak pernah menutup pintu kamar saya karena satu dan lain hal. Sehingga saya hanya menggunakan tirai sebagai pintu kamar saya. Posisinya waktu itu saya tengah mengerjakan tugas di lantai yang menghadap tirai kamar saya berada. Tiba-tiba, tidak sengaja saya lihat ada bayangan hitam besar. Bayangan tersebut sangat lambat. Awalnya saya pikir, paling itu ibu. Kemudian, saya melanjutkan kembali mengerjakan tugas. Namun ternyata bayangan itu masih ada. Dan saya langsung refleks memanggil kedua orang tua saya. Bu, Pak. Tidak ada jawaban dari orang tua saya. Tapi bayangan tersebut masih saja berjalan perlahan dan enggan pergi dari tirai tersebut. Saya langsung merinding dan memutuskan untuk menyudahi tugas ini. Selain itu, saya juga sempat diganggu dalam bentuk suara. Kejadiannya waktu itu ibu saya tiba-tiba mendapat telepon dari saudaranya yang mengabarkan bahwa tante saya sedang sakit. Tanpa pikir panjang, ibu dan bapak langsung mengunjungi rumah tante saya. Saat itu saya tidak bisa ikut karena saya dititipkan anak kakak saya. Sehingga saya hanya tinggal berdua dengan si bocil. Kami berdua memutuskan untuk tidur bersama di kamar. Tepat pukul jam 3 pagi, saya merasakan kebelet buang air kecil. Saya terbangun dan bergegas ke kamar mandi. Saat tengah menuntaskan buang air kecil, tiba-tiba lampu kamar mandi saya mati, nyala, mati lagi, dan nyala lagi. Saya sempat cemas karena belum lama
Saya diganggu dengan makhluk hitam dan besar berbentuk bayangan. Namun saya tidak mau berpikiran macam-macam, sehingga saya langsung mengenakan celana. Yang kemudian ada suara perempuan yang memanggil nama saya sebanyak 3 kali. Jantung saya berdegup dengan sangat kencang. Tangan saya merasakan merinding yang luar biasa. Karena saya ingat ibu saya itu tidak di rumah. Saya langsung bergegas pergi dari kamar mandi tersebut dan tamat. Jadi memang di rumah Mbak Okta ini penunggunya sangat jahil ya teman-teman. Dari mulai menampakkan bayangan sampai dengan suara. Menurut teman-teman mereka memang jahil atau ingin kenalan dengan Mbak Okta? Coba tolong komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih Mbak Okta atas ceritanya. Buat kalian yang memiliki pengalaman horor dan ingin cerita kalian diceritakan di YouTube channel Retina Production Jakarta, kalian bisa kirimkan cerita kalian ke email jakartaretina@gmail.com. Sampai jumpa di cerita horor lainnya.